Halo, awal-awal buat video YouTube, saya pernah buat satu video yang judulnya Katolik adalah agama yang terbaik. Lalu apa respon orang? Wah, ada yang kesal, ada yang senang. Wah, saya Katolik juga. Lalu ada seorang Katolik yang berkata, murahan, masa Katolik ngomong begitu? Sombong, katanya. 4 bulan kemudian saya buat satu video yang judulnya 5 kesombongan orang Katolik, untuk mengcounter kesombongan yang sebelumnya. Wah, lalu apa tanggapan yang muncul? Oh, memang Katolik itu mau mengintrospeksi dirinya, satu-satunya agama yang mau mengatakan dirinya pernah salah, begitu ya. Lalu seorang Katolik pernah berkata, apaan itu? Masa frater bicara tentang kesombongan? Ajarkan yang baik dong, gitu. Jangan malah mengaburkan iman umat, katanya. Serba salah. Maka di hari ini videonya berbicara tentang ciri orang yang baik, supaya lebih netral sedikit ya, supaya dianggap tidak mengaburkan atau malah dianggap sombong. Di sini saya temukan satu di page di Facebook, saya temukan ciri-ciri orang baik. Yang pertama katanya, orang baik itu cenderung lebih banyak tersenyum. Orang baik itu lebih banyak tersenyum. Percaya atau tidak, kebaikan seseorang bisa ditunjukkan dari cara dia tersenyum. Kita bisa lihat diri kita, apakah kita orang yang suka tersenyum, membagikan aura positif, energi positif kepada orang, dan orang pun mengirimkan feedback, energi positif juga kepada kita. Apakah kita orang yang suka senyum atau suka marah? Yang kedua, ciri orang yang baik katanya, pikiran-pikiran iri, dengki itu diupayakan tidak ada dalam pikirannya, sehingga energi negatif untuk mendiskreditkan orang lain, untuk menganggap orang lain rendah, itu dikurangi. Maka siapa tahu kita bisa melatih diri kita untuk mengurangi rasa iri, dengki. Kalau ada, mea culpa dan perbaiki. Yang ketiga, ciri orang baik ialah dia biasa menyapa duluan. Say hi, hello, kepada orang asing juga mungkin. Misionaris dari Belanda, dari Jerman yang pernah saya jumpai mengatakan kelebihan orang Indonesia adalah keramahannya untuk menyapa orang lain. Mungkin kita memiliki ini dan kita pantas bersyukur. Ini katanya ciri orang baik. Lalu yang keempat, orang baik tidak ingin menunjukkan dirinya baik. Dia tidak perlu membangun citra pada dirinya bahwa ia baik, karena memang orang sudah tahu dia baik. Siapa orang yang cari perhatian? Dia adalah orang yang kurang perhatian. Siapa orang yang ingin dikenal baik? Dia yang sebenarnya selama ini tidak dikenal baik. Itu ada semacam kompensasi dari rasa yang kurang. Kalau ada keinginan kita untuk dikenal baik, mungkin kita kurang baik, sehingga ada kerinduan untuk dikenal baik. Kata ini berputar-putar, tapi sederhananya orang baik tidak mau menunjukkan dirinya baik, gitu ya. Meskipun untuk pengajaran perlu juga dalam konteks mendidik orang untuk baik. Katakanlah di hadapan anak kita membuat kebaikan kepada orang lain, supaya dengan tujuan dia melihat yang baik itu bagaimana. Demi edukasi, bukan demi diri kita, tetapi demi orang lain, demi anak. Lalu ciri orang baik, dia selalu pintar mengendalikan emotion, gerakan energinya. Apakah dia mau marah, apakah dia mau sedih, dia mau gembira sekali, tetapi keep controlling herself, dirinya sendiri, mengendalikan dirinya. Maka tidak ada letupan-letupan emosi, impulsif, sedikit kena langsung meledak, langsung tertawa atau langsung sedih. Lebih calm, cooling down, tenang. Orang baik akan bercerita atau membagikan hal-hal yang baik dan bermanfaat, informatif. Bukan membagikan opini-opini yang menggiring orang
ke pemikirannya. Dalam arti pemikirannya sendiri mungkin yang cenderung negatif, atau supaya orang lain menganggap hal yang sama dengan anggapannya, begitu ya. Misal saya tidak suka dengan seseorang, lalu saya membagikan informasi untuk meyakinkan dia bahwa dia itu yang tidak baik. Tetapi orang baik katanya akan membagikan informasi, misalnya membagikan bagaimana ciri-ciri orang baik, begitu ya. Oke, itu yang lain. Lalu orang baik selalu menghafal 3 kata ini: maaf, permisi, terima kasih. Oh, tolong. Maaf, tolong, terima kasih. Ini 3 kata ini sangat familiar, sangat populer sekarang di Keuskupan Agung Medan, karena bagian dari topik pendalaman. No, bukan Keuskupan Medan ya. Saya pikir itu dari Bapak Fransiskus sendiri. Misericordia Vultus. Ya, semoga kita semakin sanggup mengatakan tolong, permisi, terima kasih. Orang baik tidak akan keberatan untuk mengakui kelebihan orang lain. Dia akan terbuka mengakui kelebihan orang, karena dia tidak akan merasa bersaingan, karena tadi tidak ada rasa iri dan dengki. Maka orang baik akan melakukan hal itu. Dia tidak akan iri dan dia mengakui kelebihan orang. Semoga kita mau menjadi orang baik perlahan-lahan. Dan itu cita-cita kita ya. Semua orang menuju baik, dan belum ada kesempurnaan sampai pada level itu, sampai nanti kita bisa berbicara, selesailah sudah, vinita est, hidupku sudah selesai, I've done my part, saya sudah melakukan bagianku, saya mencoba yang terbaik. Semoga kita sanggup. Pace e bene.